aneka berwisata, bergembira dan tertawa bersama. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di Baduy ini teman-teman. Katanya sih lagi mau nyari Sarti Baduy sama Dewi Baduy. Yuk kita ikutin terus perjalanan kita. Tapi sebelum jauh melangkah, alangkah baiknya di Baduy kita belah durian dulu ya teman-teman. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh, kan di depan tuh banyak yang jualan durian. Nah kita kali ini coba untuk merasakan nikmatnya durian Baduy ya. Nah ini dia teman-teman, duriannya cukup lumayan banyak ya. Si akangnya sedang coba membuka atau membelah duriannya teman-teman. Harga durian di sini relatif, menurut saya relatif mahal ya, di angka 50 dan 60 ribu satunya, dan yang sedang dibelah ini adalah 50 ribu. Kecil ya, tapi harganya 50 ribu karena memang ini sudah berada di dalam komunitas warga Baduy ya. Mungkin kalau di luar beda-beda sih kalau masalah harga ya. Oke langsung aja teman-teman, kita santap aja duriannya. Mereka pada makan durian nih. Jadi ada Papa Randy dan lain sebagainya ya. Dia sedang menikmati durian Baduy. Harga durian yang kita belah ini adalah 50 ribuan ya nih teman-teman. Ini pada lagi makan durian dulu nih sebelum masuk ke area Baduy. Oke teman-teman ya. Nah ini dia sedang tertawa bersama ya. Banyak dari rekan-rekan kita tertawa terkait dengan keasikan ya warga Baduy yang ada di sini. Mereka sedang menikmati nikmatnya durian Baduy ya teman-teman. Ini kebetulan teman-teman di Baduy ini lagi musim durian ya. Bisa teman-teman lihat di belakang tuh kan banyak banget durian yang masih belum dikeluarkan untuk dijajan atau untuk dipasarkan ya. Jadi kemungkinan karena duriannya masih belum matang ya. Perlu saya informasikan bahwa untuk saat ini durian Baduy sedang banyak-banyaknya ya. Kalau Anda ke Baduy seharusnya kalau pengen kebagian bisa di hari Jumatnya atau hari Sabtu ya, karena biasanya informasi dari warga di sekitar Baduy kalau hari Minggu itu sudah hampir habis, jadi tidak ada pilihan untuk duriannya ya. Kemudian duriannya ini bukan jatuhan ya teman-teman. Jadi mungkin ada jatuhan sebagian dan kebanyakan adalah dia bukan jatuhan, jadi diambil dari pohonnya langsung, ketahuan atau kelihatan dari tangkainya ya. Tangkainya masih panjang-panjang ya. Itu artinya bukan jatuhan. Artinya durian itu bukan jatuhan asli, tapi langsung diambil dari pohon waktu belum masak gitu ya, atau belum matang. Kemudian diemplok gitu ya, atau didiamkan beberapa hari baru durian itu bisa masak. Rasanya pun akan berbeda jika dibandingkan dengan durian yang hasil jatuhan ya. Walaupun memang ini durian bukan jatuhan, tapi kerasa hangat ya, karena memang ini belum lama ya. Jadi belum lama, jadi langsung buka gitu ya. Oke teman-teman, ini mereka sedang asik makan durian ya di Baduy. Rencananya ini lagi mau cari-cari yang namanya Sarti dan Dewi. Ternyata pada saat itu sudah lewat Sartinya dan Dewinya ya. Oke teman-teman, ini bapak-bapak lagi bawa durian ya. Bisa dilihat teman-teman, mereka itu bawa durian ya dari hutan ke perkampungan, dan di sekitarnya pun banyak banget penjual durian ya. Jadi di Baduy ini benar-benar lagi musim durian ya. Kemudian kita coba trekking ya. Ini teman-teman semua, ini kita lagi coba menelusuri jalan yang menuju Baduy dalam ya. Jadi perjalanannya kita ini cukup lumayan melelahkan ya teman-teman. Perjalanan sekitar 2 jam. Ini hanya sampai kampung terminal Gazebo ya.
sampai kampung gazebo aja itu hanya 2 jam. Kemudian oke, di sini juga masih ada kelapa muda ya teman-teman, tapi karena tadi sudah makan durian jadi kita lewat aja, skip ya. Kita masih menelusuri jalur-jalur menuju Baduy. Nah, untuk menuju jalan menuju Baduy ini rata-rata berbatu ya, karena dia sudah dibikin jalan. Nah, ini juga ada warga Baduy yang sedang memikul durian. Kira-kira mungkin sekitar 15-20 durian ya yang mereka pikul. Cukup lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian daripada nggak ada tujuan lagi masuk dengan ke konten jembatan ya. Ini ada jembatan bambu yang ada di Baduy. Teman-teman bisa lihat ya, tapi ini jembatannya jembatan yang kecil dan banyak sekali lalu lalang dari warga pendatang dan juga para warga Baduy yang membawa durian ya dari kebun yang diikat seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kalau kita tawar pun juga nggak bisa dikasih ya, karena memang durian ini sudah menjadi pesanan orang gitu ya. Oke, kita lagi ada di jembatan nih teman-teman, jembatan bambu nih. Nah, ini dia, tapi yang ini yang kecil ya, ini sekitar mungkin berapa kilo ya, mungkin baru 1 kilo atau setengah kilo ya, masih dekat Poter Baduy ini. Oke, kita ketemu nih teman-teman dengan poternya Baduy ini ya. Jadi teman-teman kalau bawa barang banyak ya, biasanya kalau mau nginep ya ke di daerah Baduy, jadi disediakan juga poter ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya. Oke, kemudian teman-teman kita yang ini jembatan bambu yang panjang ya teman-teman, ya kan? Nah, ini jembatan bambu yang panjang yang saya sebutkan tadi adalah Kampung Gazebo. Jadi ini di depannya ini adalah Kampung Gazebo. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah ketemu ini berarti inilah Kampung Gazebo. Dan kalau mau masuk sampai ke Baduy dalam itu kira-kira informasinya 9 kilo ya. Main ini juga ya, jauh juga. Dan ini adalah view ya teman-teman dari jembatan bambu ya. Kebetulan ini lagi sepi ya, jadi saya bisa mengambil video ya yang saya butuhkan. Ini di bawahnya sungai lebar banget ya teman-teman. Ini ada anak kecil lewat. Nah, ini 100% bambu ya, kemudian diikat tidak menggunakan paku sama sekali dan hanya menggunakan pengikat dari oh, ini dia sungainya teman-teman. Nah, ini sungainya cukup lumayan besar. Kemudian ini adalah rumah warganya ya teman-teman, rumah warga Baduy. Ini sungainya kebetulan lagi kering, artinya tidak musim hujan, jadi airnya tidak terlalu banyak. Oke, ini dia ada yang sedang mandi. Ini adalah Kang Moh ya, rekan kita juga. Sengaja karena dia berangkat ke Baduy belum mandi, jadi dia cepet-cepet pengen menemukan air gitu ya. Dia mau pengen mandi. Nah, dia sudah ketemu. Dan ini adalah Kampung Gazebo ya teman-teman. Ini banyak banget, rame ya pengunjungnya di sini. Mereka pada santai ya di Kampung Gazebo ini. Oke, lanjut ya untuk teman-teman. Pembuatan pagar ini memang tidak menggunakan paku sama sekali dan hanya menggunakan pengikat dari ijuk ya. Ini ijuknya yang warna hitam ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu lah yang buat sapu ya, tapi ini tuh kan terbuat dari ijuk hitam, jadikan pengikat ya. Dan ini juga sering digunakan orang-orang terdahulu untuk mengikat atau bikin tampar ya, selain dari pohon melinjo ya. Pengikatnya itu bagus juga pohon melinjo ya, untuk bahan pengikat bikin tampar ya, sama seperti pohon ijuk. Tapi kalau pohon ijuk memang kuat, tapi dia lebih lebih banyak potong-potongannya yang membuat sedikit tajam ya. Kalau dipegang tidak terlalu enak. Oke teman-teman, kita lagi di Kampung Gazebo nih, pas nih. Dan
Ini ada penjual oleh-oleh ya, 10.000 dapat 3 ya. Di sini tuh banyak banget teman-teman, mereka juga banyak banget warga apa namanya yang berekreasi di sini ya. Dia sedang apa ini ya, sedang bermain ya. Dan juga banyak pedagangnya juga di Kampung Gazebo ini teman-teman. Ada penjual pop mie, es dan kopi juga, teh dan lain sebagainya tentunya, dan juga durian pastinya ya. Tapi tidak sebanyak yang ada di Baduy bagian luar sana ya. Ini memang kondisinya sudah masuk ke dalam. Nah, itu teman-teman adalah lumbung padi ya. Lumbung padi yang ada di Baduy, dan saya juga agak bingung dari mana mereka dapatkan padi ya. Karena di sini hutan semua, kecuali mereka menanam padi di tempat yang berbeda ya. Oke, inilah jembatan bambu yang lumayan kreatif, keren ya. Oke teman-teman, ini jembatan bambu yang berhasil dari saya ambil untuk screenshot-nya ya. Ini view-viewnya yang bisa saya dapatkan untuk apa namanya, jembatan bambu. Kemudian pada saat kita asik ya ngobrol, kemudian hujan turun. Nah, ini pada teman-teman semua yang sedang berada di Baduy, mereka berlarian untuk menghindari hujan ya. Jadi hujan mulai turun ya, gerimis rintik-rintik kecil ya. Nah, ini sudah pada mengkosongkan area ya, karena memang hujan apa namanya mulai turun ya teman-teman. Ini bisa kita lihat teman-teman posisi dari Kampung Gazebo ini yang berbatasan langsung dengan apa namanya sungai ya. Kemudian juga dari jembatan bambu yang ada di Kampung Gazebo ini untuk menyambung antara kampung satu dan kampung yang lainnya. Dan ini mereka sudah mulai meninggalkan kawasan Baduy ya, karena memang kondisinya sedang hujan ya, rintik-rintik hujan ya. Dan ini teman-teman, di Kampung Baduy ini menuju sampai ke tempat Baduy dalam, dia di apa namanya, melalui jalur yang setapak seperti ini. Jadi jalur setapaknya itu dikasih batu seperti ini tiap jalannya. Jadi pasti ini terus ya sampai ke arah Baduy. Jadi gak mungkin tersasar teman-teman, karena ini memang jalur yang selalu dilalui. Kalau misalnya mau ke manapun pasti melalui jalur ini ya, kecuali memang ada jalur lain ya, seperti yang di kampung lainnya gitu ya. Itu bisa berbeda arah ya. Dan juga mungkin di sana juga ada Baduy dalam lagi yang memang apa namanya beda-beda ya teman-teman. Karena memang luas area ini ya, perjalanan aja sampai 2 jam dari parkir ya, atau Tugu Ciboleger ya teman-teman. Ini hujan mulai rintik-rintik ya, makanya mereka semua pada menjauh ya teman-teman dari area di Baduy hujan-hujan. Kemudian ini sudah mulai besar ya hujannya teman-teman, dan jalan pun sepi ya, tidak ada lagi orang-orang yang hilir mudik ya. Mereka sudah mulai meninggalkan areanya masing-masing untuk kembali ke rumah atau ke tempat tinggalnya ya, karena kondisinya hujan. Jadi mereka lebih cepat-cepat ya, karena kalau kehujanan atau nunggu hujan terus kemudian gak berhenti sampai malam, maka tidak bisa pulang ya, karena jalannya pasti licin dan juga pastinya ya gelap ya, karena di sini tidak ada listrik ya. Saya juga nggak tahu nanti seperti apa ya teman-teman. Kalau misalnya kemalaman kemudian tidak bisa pulang ya, karena nungguin hujan. Tapi tenang aja teman-teman, karena di sana juga banyak yang menjual apa namanya jas hujan ya. Jas hujan itu variatif, ada yang 15.000, ada yang 20.000, tergantung dari penjualnya sih. Sebenarnya sama rata-rata ya, dia di harganya itu sekitar 15.000 ya. Kadang ada yang menjual 20.000, tapi ya enggak semuanya, tapi ditawar aja mungkin bisa ya, karena rata-rata penjual mereka menjual dagangannya seharga 15.000 ya untuk sebuah jas hujan plastik ya. Jadi mereka udah siap, karena mungkin sering banyak pengunjung ya,
yang mencari jas hujan, kemudian mereka membelinya. Sehingga ini penting banget ya, karena banyak sekali hal-hal yang perlu dilindungi ya, seperti halnya handphone atau yang lainnya ya, sehingga terhindar dari basah yang menyebabkan kerusakan pada alat tersebut. Kayak ini teman-teman lagi pada pop mie ya, pesen pop mie karena hujan biar kondisi badannya hangat ya teman-teman. Ini kerasa banget ya. Jadi posisi hujan kayak gini enak banget kalau udah kumpul di sebuah tempat ya. Kayak ini masih ada juga nih teman-teman yang masih berjalan ya menuju area pulang ya, tapi kondisinya masih tetap gerimis ya, hujan, dan mereka sangat berhati-hati karena jalannya sudah mulai licin. Kemudian juga mereka tidak menggunakan alas kaki, sama halnya dengan warga Baduy ya. Mungkin mereka mau mencoba merasakan bagaimana sih jalan di tempat bebatuan tanpa alas kaki. Saya pikir sakit ya kalau tidak biasa. Makanya teman-teman coba deh datang ke Baduy ya, untuk merasakan bagaimana kehidupan di Baduy ya. Nah, mungkin dari video ini juga bisa mengetahui ya bagaimana sih kondisi atau kehidupan warga Baduy ya. Ini bisa dilihat bagaimana hujan masih terus mengalir. Kemudian banyak juga warga yang meninggalkan area dengan kondisi basah-basahan, dan juga ada yang sudah membeli jas hujan sehingga mereka terhindar dari basah kuyup. Dan juga ada beberapa bagian yang memang tidak menggunakan jas hujan ya. Mereka tetap dengan kondisi kondisi awal ya. Dan ini teman-teman, mereka mencoba menggunakan sebuah papan ya. Jadi kayak nah itu dia. Awalnya memang ini bukan rencana sih, bekas halal bihalal. Jadi mereka gunakan untuk kebutuhan ya. Jadi untuk kebutuhan. Ya. Jadi mereka saling saling Oke, kemudian karena kondisi masih hujan terus turun ya teman-teman, ini mereka masih menunggu, sebagian masih menunggu hujan reda ya. Dan ini hujan masih terus turun, tidak berhenti ya. Sedangkan waktu terus menunjukkan pukul 3 ya. Nah ini beberapa orang juga sudah meninggalkan tempat ya. Ini di Kampung Gazebo ini untuk segera pulang tentunya, karena memang kondisi hujan dan takut kemalaman. Hujannya pun semakin deras tentunya teman-teman. Jadi ini juga ada warga Baduy lagi lewat ya, membawa banyak sekali durian ya. Ini dibawa ke kampung luar ya. Ini perjalanan dari sini sekitar 1 jam ya teman-teman untuk sampai ke sana. Jadi mereka membawa durian ini sekitar 1 jam lagi baru sampai ya. Jadi sungguh luar biasa sekali warga Baduy ini, tenaganya kuat-kuat banget ya teman-teman. Nah ini dia, sempat kita jalan, kemudian bisa kita lihat di beberapa titik bawah ya, air mengalir begitu deras. Artinya hujan yang sekarang turun ini begitu deras ya, sehingga harus mencari jas hujan ya. Nih ini dia, hujannya deras banget ya teman-teman, deras banget hujannya. Jadi agak mau pulang juga menjadi terganggu ya teman-teman, karena hujan yang begitu deras membuat kita jadi tidak bisa pulang ya, tertahan di suatu tempat ya teman-teman. Jadi teman-teman
Kalau mau berangkat ke sana bisa dipastikan untuk jas hujannya ya, biar lebih aman pada saat pulang nanti tidak apa namanya, tidak kehujanan ya. Karena hujan di sini cukup lumayan deras juga, bisa kita lihat dari air yang mengalir ya dari jalan tersebut. Ya teman-teman nih, tuh kan hujannya deras banget. Oke, kita kembali lagi menuju pulang ya, dan kita mengikuti bapak-bapak yang sedang bawa durian banyak ya. Ini sungguh luar biasa banget teman-teman, mereka bisa membawa durian sebegitu banyaknya ya, dipikul dengan kondisi jalan yang sangat licin tentunya teman-teman. Nah, ini kondisi apa mendekati menuju pulangnya teman-teman. Ini sudah dekat posisinya, hampir udah mau keluar ya. Jadi hujannya pun sudah mulai reda ya. Dan di sini kita lihat banyak sekali oleh-oleh yang ditawarkan oleh warga Baduy ya. Seperti halnya durian ya yang masih tertumpuk banyak di sini teman-teman. Banyak banget durian ya, bisa dipilih. Harganya masih 50 ribuan satu. Masih mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, kita juga coba ada ibu-ibu yang sedang belah durian, yang artinya sedang mencoba ya durian yang di sini tuh manis atau tidak ya tentunya teman-teman, untuk dibawa pulang. Kemudian kita dari beberapa rekan ya, kita sudah mendapatkan durian. Ini harganya kita dapat di luar ya, harganya lebih murah daripada di dalam. Kita bisa beli dengan harga 103 ya. Ini harga 103 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Baduy mendingan beli di luar dulu ya. Kemudian mau pulang juga baru beli lagi di luar. Karena luar juga banyak banget durian yang disediakan ya. Oke, teman-teman, sampai di sini saja perjalanan kita kali ini ke Baduy ya. Ini adalah makan-makan yang apa namanya yang kita lakukan pada saat setelah kita di Baduy ya. Jadi ini adalah posisinya di Rangkas ya. Di Rangkas Bitung kita makan ada apa namanya pecel ayam, kemudian juga pecel lele dan lainnya ya tentunya teman-teman. Sebelum kita benar-benar apa namanya pulang ke rumah ya. Jadi kita makan dulu biar perut kita terisi dan tidak ada kelaparan ya, karena seharian kita di Baduy juga makannya hanya pop mie ya, karena di dalam juga nggak ada jualan nasi gitu ya. Jadi ya makannya ala kadarnya, jadi makannya ya pop mie gitu ya. Jadi di sini baru makan nasi ya, karena di Baduynya sih sendiri nggak makan. Oke, ini dia Bapak Randy-nya teman-teman.